Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin mempresentasikan tentang proses granulasi dan uji sifat granul dari pupuk organik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Fakri Ali, NPM 2476269. Saya Muhammad Iqbal, NPM 2476261. Saya Ulma Pratiwi, NPM 2476238. Saya Desti Eka Pratiwi dengan NPM 2476204. Saya Roshida Indah dengan NPM 2476269. Saya Kiara Salsabila dengan NPM 2476257. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana pupuk organik merupakan material alami dari sisa tumbuhan maupun kotoran hewan yang dapat meningkatkan kualitas tanah. Namun dalam bentuk curah sering menimbulkan debu, sulit diaplikasikan serta pelepasan hara kurang terkontrol. Untuk mengatasi hal tersebut, pupuk organik dapat dibuat dalam bentuk granul sehingga butiran lebih padat dan tidak mudah tercecer, serta kualitas penyimpanan lebih baik. Pada praktikum ini dilakukan proses granulasi dengan binder tapioka dan molase untuk menghasilkan pupuk berbentuk granul yang stabil dan mudah diaplikasikan. Tujuan praktikum adalah mengetahui pengaruh waktu granulasi terhadap sifat fisik granul pupuk, menganalisis peran bahan dalam pembentukan granula pupuk, serta menentukan waktu granulasi terbaik. Manfaatnya yaitu yang meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengolahan limbah organik menjadi pupuk, bernilai guna sekaligus meningkatkan keterampilan dalam formulasi dan karakterisasi pupuk granul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pupuk organik dan proses granulasi. Pupuk organik mengandung unsur hara makro seperti natrium, fosfor, kalium, serta unsur mikro seperti Fe, Zn, Cu, dan Mn yang berfungsi memperbaiki struktur tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Namun, bentuk curah memiliki kelemahan seperti densitas rendah, mudah berdebu, dan tidak seragam ketika diaplikasikan di lahan. Oleh sebab itu, dilakukan proses granulasi untuk membentuk partikel halus menjadi butiran berukuran lebih besar dan stabil. Granulasi memberikan banyak keuntungan seperti meningkatkan kepadatan bahan, meminimalkan kehilangan material karena debu, memperbaiki distribusi pupuk, serta mengontrol pelepasan nutrisi. Proses ini terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu nucleation, pembentukan inti, collection, penyatuan partikel, dan layering, pertumbuhan butiran secara bertahap. Selanjutnya, mesin granulator dan bahan pupuk. Pembentukan granula pada praktikum dilakukan menggunakan pen granulator, yaitu piringan miring berputar yang memanfaatkan gaya tumbukan, gesekan, dan pemadatan untuk menghasilkan granula. Alat ini memiliki komponen penting seperti piring pemutar, plat pengarah, nozzle semprot perekat, scraper, motor, gearbox, dan sistem transmisi. Selain alat, bahan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas granul. Kotoran ayam berfungsi sebagai sumber hara dan bahan utama pembentukan massa granul. Tepung tapioka berperan sebagai binder padat yang memperkuat ikatan antar partikel melalui kandungan amilosa dan amilopektin yang memberikan efek perekat. Sementara itu, molase digunakan sebagai binder cair untuk pembasahan awal sehingga membantu proses nucleation dan penyatuan partikel. Kemudian parameter kualitas granul. Kualitas pupuk granul ditentukan berdasarkan beberapa parameter fisik, yaitu ukuran granul, block density, durabilitas, daya serap air, dan waktu dispensi. Ukuran ideal berada pada kisaran 2-5 mm agar pupuk mudah diaplikasikan dan pelepasan hara berjalan seragam. Block density menunjukkan tingkat kepadatan butiran dan mempengaruhi pengemasan serta penyimpanan. Durabilitas menggambarkan ketahanan granul terhadap gerakan dan benturan ketika transportasi atau aplikasi dengan nilai kurang lebih 80% dianggap baik. Daya serap air menentukan kestabilan granul terhadap air dan mengontrol pelepasan hara. Waktu dispersi menunjukkan lama waktu granul mengalami kerusakan saat direndam dalam air.
yang idealnya tidak terlalu cepat maupun terlalu lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi parameter ini antara lain kelembapan, komposisi binder, waktu pengadukan, ukuran partikel, kecepatan putaran granulator, dan kondisi pengeringan. Proses pembuatan granul dilakukan dengan mencampurkan 80 gram kotoran ayam dengan 20 gram tepung tapioka yang kemudian dibasahi dengan larutan air plus molase dengan perbandingan 1:1 pada pan granulator. Pupuk hasil granul kemudian dilakukan pengeringan yang hasilnya akan dilakukan pengujian, yaitu pengujian ukuran granul, bulk density, daya serap, air, dan waktu dispersi pada variasi 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa granul pada 5 menit cenderung lebih kecil dan belum stabil. Sedangkan pupuk dengan waktu pembuatan granul 10 menit, granul berukuran sedang dan mempunyai karakteristik paling seimbang dengan densitas 0,308 gram per mili. Pada waktu 15 menit, granul yang terbentuk menjadi lebih besar dengan persentase granul 93% granul berukuran besar dengan densitas lebih rendah, yaitu 0,302 gram per mili. Hal ini dikarenakan struktur granul pada 15 menit cenderung lebih berpori. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya proses granulasi mempengaruhi ukuran, kerapatan, dan kekuatan fisik granul. Berikut merupakan penjelasan tentang pembahasan, kesimpulan, dan saran. Berdasarkan pembahasan, semakin lama waktu granulasi, maka semakin besar ukuran butiran yang terbentuk sebab ikatan antar partikel semakin kuat. Akibatnya adanya perekat tapioka dan molase. Namun, waktu granulasi yang terlalu lama menyebabkan granul berpori sehingga densitas menurun, meskipun waktu dispersinya meningkat. Dengan hubungan daya serap air dan waktu dispersi itu menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan granul menyerap air, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk hancur. Dari seluruh parameter, waktu granulasi optimal diperoleh pada 10 menit karena menghasilkan granul sedang dengan ukuran seragam, densitas tertinggi, daya serap stabil, dan waktu dispersi tidak terlalu lama. Pada saran yang diberikan yaitu pengendalian kelembapan bahan, pengaturan kecepatan putar granulator, dan penggunaan binder secara optimal agar kualitas granul lebih stabil. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami. Sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.